Kamu merasa hidupmu berjalan, tapi kamu tidak benar-benar tahu kemana kamu menuju. Kamu bangun pagi, melakukan rutinitas, tapi setiap malam, ada satu pertanyaan yang mengganggu. Apa sebenarnya tujuan hidupku? Dan yang lebih menakutkan lagi, siapa aku sebenarnya? Kamu tidak sendiri. Banyak orang hidup puluhan tahun tanpa pernah benar-benar menemukan siapa dirinya, apa potensinya, dan apa yang sebenarnya mereka inginkan. Mereka sibuk mengejar validasi dari orang lain, memenuhi ekspektasi keluarga, lingkungan, atau bahkan standar kesuksesan yang mereka lihat di media sosial, padahal hati kecil mereka menjerit ingin bebas. Tapi hari ini, kita akan duduk bersama, dalam sebuah perjalanan sederhana namun dalam, untuk menemukan jati dirimu yang selama ini terkubur. Karena kamu layak untuk hidup dengan potensi terbaikmu, bukan hanya bertahan dalam zona nyaman yang sempit. Kamu akan belajar 5 langkah praktis untuk menemukan jati dirimu dan membuka potensi tersembunyi dalam dirimu, langkah demi langkah yang bisa langsung kamu terapkan setelah menonton video ini, dan aku janji, tidak akan ada bahasa motivasi kosong yang hanya membuatmu bersemangat sebentar lalu hilang lagi. Sebelum kita mulai, aku ingin kamu mengingat satu hal, perjalanan menemukan jati diri bukan perlombaan. Ini adalah proses memahami siapa dirimu tanpa filter dari harapan orang lain. Jangan lupa tinggalkan komentar, subscribe dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video edukatif berikutnya. Mari kita mulai. Langkah 1, berhenti membandingkan dirimu dengan orang lain. Kita semua pernah merasa minder saat melihat kesuksesan orang lain. Temanmu sudah punya bisnis, tetanggamu sudah menikah, saudaramu sudah keliling dunia, sedangkan kamu masih di tempat yang sama. Lalu kamu berpikir, aku ini siapa sebenarnya? Masalahnya, saat kamu sibuk membandingkan dirimu dengan orang lain, kamu menutup kesempatan untuk melihat apa yang sebenarnya kamu miliki. Kamu terlalu sibuk fokus pada apa yang orang lain punya, hingga kamu lupa menggali apa yang kamu punya. Hari ini, cobalah berhenti sejenak. Ambil napas panjang, lihat ke dalam dirimu, dan tanyakan ini, apa yang sebenarnya aku sukai? Apa yang membuatku lupa waktu ketika mengerjakannya? Karena saat kamu berhenti membandingkan dirimu, kamu membuka ruang untuk mendengar suara hatimu sendiri. Dan suara itu adalah peta menuju jati dirimu. Langkah 2, kenali nilai dan prinsip hidupmu. Nilai hidup adalah kompas yang akan membimbingmu saat kamu tersesat. Mungkin kamu belum tahu apa potensi terbesarmu, tapi kamu bisa mulai dari mengenal nilai apa yang penting bagimu. Apakah kamu menghargai kebebasan, kreativitas, keluarga, kebijaksanaan, kebaikan? Ambil waktu 10 menit setelah video ini selesai, tulis 5 nilai terpenting bagimu. Jangan berpikir terlalu keras, tulislah apa yang langsung muncul di pikiranmu. Karena nilai hidupmu akan membantumu membuat keputusan-keputusan penting. Nilai hidupmu akan membimbingmu untuk mengatakan ya pada hal yang tepat, dan tidak pada hal yang hanya membuang energimu. Langkah 3, eksperimen dengan hal baru untuk menemukan passion. Banyak orang tidak menemukan jati dirinya karena mereka takut mencoba hal baru. Mereka takut terlihat gagal, takut terlihat aneh, takut tidak mahir. Padahal, potensi terbaikmu seringkali tersembunyi dalam hal-hal yang belum pernah kamu coba. Coba ingat masa kecilmu. Kamu dulu senang menggambar, menulis cerita, menari, atau membantu orang lain? Ada alasan kenapa kamu tertarik pada hal itu, meskipun saat itu kamu tidak berpikir soal uang atau status. Untuk menemukan jati dirimu, kamu perlu bereksperimen dengan hal baru, tanpa tekanan harus langsung mahir atau menghasilkan uang. Lakukan eksplorasi kecil-kecilan, seperti belajar bahasa baru, memulai channel YouTube, mencoba fotografi, membantu komunitas, atau mempelajari keterampilan desain. Karena setiap eksperimen kecil ini akan membawamu lebih dekat pada apa yang benar-benar kamu cintai, dan dari sanalah potensi terbesarmu akan tumbuh. Langkah 4, tulis perjalanan hidupmu. Ambil buku catatan dan tuliskan perjalanan hidupmu sejauh ini, dari masa kecil hingga hari ini. Tuliskan momen-momen yang paling membahagiakan, momen yang membuatmu merasa hidup, dan juga momen yang paling menyakitkan. Mengapa ini penting?
Karena pola potensi dirimu seringkali muncul dari cerita hidupmu sendiri. Mungkin kamu menemukan bahwa kamu paling bahagia saat membantu orang lain. Atau kamu merasa paling hidup saat memecahkan masalah dan membantu orang lain keluar dari kesulitan. Tulisan ini bukan untuk dibagikan, tapi untuk membantumu melihat pola apa yang muncul. Karena pola itu adalah jejak potensi terbesarmu. Langkah 5, ambil tindakan kecil dan konsisten. Kamu bisa membaca ratusan buku pengembangan diri, menonton ribuan video motivasi, tapi tidak akan ada yang berubah jika kamu tidak mengambil tindakan nyata. Rahasia orang-orang yang menemukan jati dirinya bukanlah mereka selalu tahu apa yang mereka lakukan sejak awal, tapi mereka berani mencoba, gagal, belajar, dan mencoba lagi. Kamu tidak perlu melakukan langkah besar. Ambil langkah kecil hari ini, entah itu menulis satu halaman jurnal tentang dirimu, mencoba satu hal baru, atau menetapkan satu tujuan kecil yang sesuai dengan nilai hidupmu. Karena tindakan kecil yang konsisten akan mengalahkan rencana besar yang tidak pernah dijalankan. Penutup, inilah saatnya kamu hidup sebagai dirimu yang sebenarnya. Kamu tidak dilahirkan untuk menjadi salinan orang lain. Kamu tidak dilahirkan hanya untuk mengikuti jalan yang sudah ditentukan orang lain. Kamu memiliki potensi yang unik, yang hanya bisa kamu temukan dengan kesabaran, keberanian, dan kejujuran pada dirimu sendiri. Jangan terburu-buru. Jangan menunggu momen sempurna. Mulailah sekarang, dengan apa yang kamu punya, dari tempat kamu berada saat ini. Karena setiap langkah kecil yang kamu ambil akan mendekatkanmu pada jati dirimu yang sesungguhnya, dan dari sanalah kamu akan menemukan potensi terbesarmu. Sekarang, setelah kamu tahu langkah-langkah dasarnya, kita akan mendalami bagaimana langkah-langkah ini bisa kamu terapkan di kehidupan sehari-harimu, secara praktis tanpa terputus. Karena masalah banyak orang adalah mereka tahu teori, tapi tidak tahu bagaimana cara memulainya. Mereka ingin menemukan jati diri, tapi bingung bagaimana menerapkannya sambil tetap menjalani hidup sehari-hari. Mari kita urai pelan-pelan. Solusi pertama, berhenti membandingkan diri. Bagaimana caranya? Kita semua tahu membandingkan diri itu salah, tapi tetap saja kita tergoda melakukannya. Scroll media sosial, lihat teman jalan-jalan ke luar negeri, atau lihat orang lain sukses membeli rumah baru, lalu kita merasa diri ini kecil. Pertama, sadari bahwa yang kamu lihat hanyalah highlight hidup orang lain. Kamu tidak melihat perjuangan mereka, kamu hanya melihat hasil akhirnya. Praktik harian untuk menghentikan kebiasaan membandingkan diri. Setiap kali kamu merasa iri atau rendah diri setelah melihat kesuksesan orang lain, tahan dirimu sejenak, tutup mata, dan tarik napas panjang 3 kali. Katakan dalam hati, aku berjalan di jalanku sendiri. Aku tidak tahu perjalanan mereka. Lalu tanyakan dirimu, apa satu hal kecil yang bisa aku lakukan hari ini untuk diriku sendiri? Dengan cara ini, kamu mengembalikan fokusmu pada dirimu, bukan pada orang lain. Lama-lama, kamu akan terbiasa, dan hasrat untuk membandingkan diri akan semakin pudar. Solusi kedua, mengenali nilai hidup lewat cerita kecil harian. Setelah kamu menulis 5 nilai hidupmu, coba tanyakan ini setiap malam. Apakah hari ini aku sudah hidup sesuai dengan nilai-nilai ini? Apa momen kecil hari ini yang membuatku merasa damai dan puas? Contohnya, jika kamu menulis membantu orang lain sebagai nilai, coba ingat apakah hari ini kamu sempat membantu temanmu yang sedang kesulitan, atau setidaknya mendengarkan cerita orang lain dengan tulus. Setiap nilai akan menjadi kompas harianmu, membantu kamu mengambil keputusan, bahkan untuk hal kecil sekalipun, karena semakin sering kamu melakukan hal-hal kecil sesuai dengan nilai hidupmu, semakin kamu merasa hidupmu berarti dan jati dirimu semakin terbentuk dengan jelas. Solusi ketiga, bereksperimen dengan hal baru tanpa takut penilaian. Ketika kamu ingin mencoba hal baru, mungkin muncul rasa takut, takut gagal, takut ditertawakan, takut dianggap tidak berguna, tapi ingat, bereksperimen bukan untuk memamerkan ke orang lain, tapi untuk mencoba membuka ruang potensimu sendiri. Bagaimana mempraktekannya? Hal pertama yang kamu lakukan, pilih satu hal baru yang sudah lama kamu ingin coba, tapi selalu kamu tunda. Hal kedua, alokasikan waktu hanya 15-30 menit sehari untuk melakukannya, tanpa target besar. Hal ketiga, nikmati prosesnya tanpa memikirkan hasil. Misalnya, jika kamu ingin belajar menggambar, cukup sediakan buku gambar dan pensil, lalu gambar saja apa yang kamu lihat di sekitarmu.
Tidak perlu diunggah ke media sosial, tidak perlu dinilai siapapun. Tujuanmu bukan untuk hebat, tapi untuk memberi kesempatan pada dirimu sendiri untuk berekspresi dan mengenal potensi barumu. Solusi keempat. Menulis perjalanan hidup. Latihan mengenal pola potensimu. Kamu tidak perlu penulis hebat untuk ini. Cukup sediakan 10 menit sebelum tidur untuk menulis tentang apa hal yang paling membahagiakanmu semasa kecil? Apa hal yang paling sering membuatmu lupa waktu saat melakukannya? Apa kesulitan terbesar yang pernah kamu alami, dan bagaimana kamu mengatasinya? Setelah kamu menulisnya selama beberapa hari, baca ulang catatanmu. Perhatikan polanya. Kamu akan mulai melihat pola kelebihanmu, apa yang sering kamu nikmati, dan apa yang sebenarnya kamu perjuangkan dalam hidupmu. Dari sinilah biasanya benih potensi terbesarmu muncul. Solusi kelima, tindakan kecil dan konsisten, cara membentuk identitas baru. Mungkin kamu berpikir, aku masih belum tahu apa potensiku, bagaimana aku bisa bertindak? Inilah kuncinya, kamu tidak perlu tahu semuanya untuk memulai. Kamu hanya perlu melakukan satu tindakan kecil setiap hari yang membawamu ke arah yang kamu inginkan. Contoh, jika kamu ingin menjadi penulis, tulis 100 kata setiap hari. Jika kamu ingin lebih sehat, jalan kaki 15 menit setiap pagi. Jika kamu ingin belajar public speaking, rekam dirimu bicara 1 menit setiap hari. Setelah 1 minggu, kamu akan merasa sudah menjadi orang yang konsisten, bukan lagi seseorang yang hanya berpikir untuk berubah. Dalam perjalanan menemukan jati diri, kamu akan sering merasa takut. Takut gagal, takut tidak mampu, takut ditinggalkan, takut dianggap aneh. Dan itu wajar. Ingat, keberanian bukan berarti tidak takut, tetapi berani bertindak meskipun merasa takut. Setiap orang sukses yang kamu lihat hari ini, mereka semua pernah takut. Mereka semua pernah ragu dengan dirinya sendiri. Yang membedakan mereka dengan orang lain hanyalah mereka terus berjalan meskipun takut. Kamu pun bisa. Mengapa penting menemukan jati diri? Ketika kamu belum menemukan jati dirimu, kamu akan mudah disetir pendapat orang lain, terjebak dalam pekerjaan yang tidak kamu sukai, hidup dalam kebingungan dan kecemasan. Sebaliknya, ketika kamu tahu siapa dirimu, kamu akan lebih mudah membuat keputusan. Kamu akan lebih damai dengan dirimu sendiri. Kamu akan berani menolak hal-hal yang tidak sejalan dengan nilai hidupmu. Kamu akan lebih fokus mengembangkan potensimu, bukan hanya memikirkan penilaian orang lain. Hidup ini terlalu singkat untuk dijalani dengan menjadi orang lain. Contoh penerapan nyata. Bayangkan kamu seorang yang ingin menjadi kreator, tapi kamu malu dengan suara dan wajahmu. Kamu takut dihakimi orang lain, tapi suatu hari kamu memutuskan untuk mencoba membuat satu video pendek menggunakan suara AI dan teks sederhana. Lalu kamu upload. Tidak ada yang menontonnya, tapi kamu merasa senang telah mencoba. Keesokan harinya, kamu membuat satu lagi. Perlahan, videomu mulai dilihat orang lain. Komentar positif mulai muncul. Kamu belajar membuat skrip lebih baik. Kamu belajar cara memahami algoritma YouTube. Setahun kemudian, kamu sadar, ternyata selama ini kamu senang membuat video edukasi. Kamu suka membagikan pengetahuanmu kepada orang lain, dan kamu mendapatkan penghasilan dari pasionmu. Semua ini terjadi karena kamu mau mencoba satu langkah kecil, meskipun kamu takut. Bagaimana jika kamu gagal? Gagal adalah bagian dari proses menemukan jati diri. Kegagalan bukan tanda kamu tidak cocok, tapi tanda kamu sedang belajar. Setiap kegagalan akan memberimu data apa yang perlu diperbaiki, pemahaman apa yang tidak cocok untukmu, pelajaran tentang ketahanan mental. Jangan biarkan ketakutanmu akan kegagalan menghalangimu untuk menemukan potensi terbesarmu. Kesimpulan, buka potensi tersembunyi Anda sekarang. Menemukan jati diri bukan tentang menunggu momen pencerahan yang tiba-tiba muncul. Ini tentang mengenal dirimu lebih dalam, menghargai nilai hidupmu, mencoba hal baru dengan berani, menulis perjalananmu untuk melihat pola potensimu, mengambil tindakan kecil setiap hari dengan konsisten. Hidupmu akan berubah bukan karena kamu menunggu, tapi karena kamu memilih untuk bergerak. Jika kamu serius ingin menemukan jati dirimu dan membuka potensi terbaikmu, tulis di kolom komentar, "Aku siap membuka potensiku." Agar algoritma YouTube membantu menyebarkan video ini ke lebih banyak orang yang juga ingin memperbaiki hidup mereka. Jangan lupa untuk
Like video ini jika kamu merasa terinspirasi. Subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video pengembangan diri berikutnya. Share video ini ke temanmu yang sedang merasa kehilangan arah, agar mereka juga menemukan jalannya. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Ingat, kamu berharga, kamu cukup, dan kamu layak hidup sebagai dirimu yang sebenarnya. Kamu bukan kebetulan. Kamu hadir di dunia ini dengan potensi unik yang hanya bisa kamu wujudkan. Aku percaya, setelah video ini, kamu akan memulai langkah kecilmu, dan kelak kamu akan berterima kasih pada dirimu sendiri karena telah berani memulai. Sampai jumpa di video berikutnya, dan jangan lupa, potensi terbesarmu sedang menunggumu untuk ditemukan.